Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jundan Auliansyah, nomor absen 21 dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan COVID-19 yang merupakan penerapan ilmu fisika. Yang pertama langsung saja, yaitu berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Jam terbaiknya adalah sekitar jam 10 hingga jam 11. Berjemur di bawah sinar matahari, yang dimana sinar matahari dapat sampai ke bumi, merupakan salah satu sifat gelombang cahaya, yaitu dapat merambat lurus tanpa media perambat, atau yang sering disebut cara merambatnya yaitu radiasi. Waktu berjemur terbaik adalah pada saat jam 10 sampai jam 11 pagi. Gelombang cahaya yang masuk ke bumi melalui radiasi tersebut dapat meningkatkan vitamin D dalam tubuh, sehingga imunitas dalam tubuh semakin baik dari hari ke hari dan corona tidak akan masuk ke dalam tubuh. Gelombang cahaya juga dapat meningkatkan suhu tubuh, sehingga virus yang ada di dalam tubuh bisa mati karena virus tidak tahan akan suhu tinggi. Lalu yang kedua yaitu adalah mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun secara rutin akan menghilangkan segala kuman ataupun virus yang berasal dari benda-benda yang kita sentuh dan juga orang-orang yang kita temui di jalan. Lalu saat menggosokkan tangan pada sabun yang telah dituang ke tangan, akan terbentuk beberapa gelembung-gelembung. Ketika kita melihat gelembung tersebut di bawah sinar matahari, kita akan melihat pantulan cahaya matahari berupa warna pelangi di gelembung tersebut. Ini adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan atau mengalami diversi. Cahaya yang dapat diuraikan salah satunya adalah cahaya yang bersifat polikromatik. Cahaya polikromatik sendiri artinya cahaya yang terbentuk dari beberapa gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Karena frekuensi cahayanya berbeda-beda, maka menghasilkan warna yang berbeda-beda pula. Maksudnya di dalam cahaya tersebut terdapat beberapa warna. Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Lalu yang ketiga adalah menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Dengan menggunakan masker saat berpergian keluar rumah, kita bisa menghindari salah satu cara penularan virus corona, yaitu dengan radiasi atau secara langsung, karena virus corona dapat menularkan melewati udara. Setelah selesai menggunakan masker, jangan lupa untuk dibuang, karena bagian depan masker mengandung virus dan bakteri yang berasal dari luar. Lalu yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Virus corona dapat menular melalui udara bebas atau radiasi, ataupun dengan bersentuhan langsung dengan penderita virus corona. Kita selalu menggunakan tangan untuk menyentuh banyak permukaan, misalnya tangan seseorang, benda yang sehat digunakan oleh orang lain, dan hal-hal lain. Virus mungkin menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut kamu. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh, bisa menularkan corona.
my list is it goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast. Lalu yang terakhir adalah melakukan physical distancing. Put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's. Setiap hari kita bertemu dengan orang banyak, bersalaman dengan berjabat tangan, dan melakukan hal yang lain berhubungan dengan aktivitas fisik. Whitney, they kick me. Till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my Memang itu sudah menjadi tradisi kita orang Indonesia untuk menghargai orang lain dengan berjabat tangan untuk menyapa orang lain. go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high I'm a rip. Tetapi kita tidak mengetahui dengan kondisi saat ini, bisa saja orang tersebut telah terkena virus corona tetapi tidak pernah mengecek kondisinya karena dianggapnya hanyalah tanda-tanda gejala biasa. Get the props I feel I ever deserve, but I'll never be served. My spot is for- Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Get the props I feel I
Oke, terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Evans. But I don't